Pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, ketua kelas, coba siapkan dulu hari ini. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jangan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, apa kabar semuanya? Sehat nggak? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Semoga kita dijauhi bara bahaya malapetaka untuk anak-anak semua. Hari ini Bapak mau bertanya dulu, adakah yang tidak hadir? Ada, Pak. Sekretaris ada? Siapa sekretaris yang tak hadir? Sekretaris? Apa alasannya? Kenapa izin? Ada kemalangan. Oh, kemalangan apa itu? Lupa. Pamannya meninggal. Kita doa untuk saudaranya Esther, mudah-mudahan di tempat yang terbaik. Baik anak-bapak semuanya, pada pagi hari ini kita masuk di kelas 7-3. Oke. Baik, untuk hari ini Bapak sebelum masuk Bapak minta kalian semua lihat kiri kanan dulu dan melihat adakah sampah di depan atau di atas meja. Lihat kawannya, apakah yang lagi banyak masalah, tegur dia dulu. Kita lagi mau masuk pelajaran. Ya, ada. Ya. Sebelum masuk pelajaran ini Bapak minta pendengaran kalian dulu. Apakah untuk mengikuti pelajaran ini kalian mendengar? Pertanyaannya, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Jadi pendengarannya ada bagus. Penglihatan, ikuti gerakan Bapak bukan ucapan Bapak. Kelihatannya lihat. 1, udah kelompok kan? 2, 3, mata, hidung, mulut, mata, matanya masih benar. 1, 2, 3, hidung, mata, hidung, mulut. Pakai tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita bersama menguatkan diri kecintaan tanah air kita di dalam pelajaran kita. Bapak minta Nur jadi dirijen Nur. Ya, Nur. Sudah Pancasila berdiri Anda. Lagi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kemarin, Bapak mau mengulas dulu tentang coding atau kecerdasan artifisial. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan coding Anda? Ya, berdiri dulu Alvin. Silakan Alvin, berdiri Alvin. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding juga merujuk pada subaktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer. Coding adalah apa tadi? Coding adalah mengonversi keinginan manusia menjadi format-format yang dapat dipahami oleh komputer. Coding dan KKA. KKA tadi coding kecerdasan artifisial. Masuk dengan AI. Anda semua sekiranya di dalam kehidupan kita kalian tahu AI. AI itu apa? Kalau masih
Inggrisnya artificial intelligence. Kalau bahasa dalam kehidupan sehari AI apa? Ayo. Hah? Betul. Asisten, ha? Ya, asisten. Oke. Terus tadi coding mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Itu coding tadi, ya. Sedangkan kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan oleh manusia. Instruksi apa yang kita inginkan, kita bisa meminta pada komputer. Seperti apa yang kalian sering gunakan? ChatGPT, apa lagi? Canva, apa lagi? Ya, Gemini biasa. Ya kan? Tujuan pembelajaran kita, tujuan berpikir komputasional. Siapa yang bisa membaca di sini? Di sini bisa pembelajaran kita hari ini, guys. Tujuan utama dari berpikir komputasional adalah untuk memudahkan pemecahan masalah komputer. Pemecahan tersebut dilaksanakan Jadi terima kasih dulu tepuk tangan untuk Rizky. Dalam berpikir komputasional memudahkan pemecahan masalah kompleks. Pemecahan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dengan memanfaatkan teknik dari ilmu komputer. Bisa dipahami yang saya semua? Bisa. Baik. Kita masuk tentang berpikir komputasional. Ya. Hari ini kita masuk di dalam ilmu berpikir komputasional atau computational thinking. Mari kita lihat videonya. Sebelum kita melihat videonya ini, ya, Bapak minta dulu semua anak-anak Bapak berdiri dulu. Kok berdiri dulu? Ya, berdiri. Mari, ya. Joey. Ya. Kalian buka buku cetaknya berpikir komputasional, di bawah bukunya kita aman dan nyaman atau yang menggunakan komputer tentang pergantian berpikir komputasional sekaligus tahap-tahap dalam coding itu ada beberapa yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 macam pilihan. Baik, kita dengarkan sama-sama ya. Dengan langkah-langkahnya dan mampu mengelompokkan masalah sesuai tugas dan polanya. Jadi dalam berpikir komputasional kita akan mempelajari beberapa hal seperti algoritma, komposisi, pola, dan abstraksi. Kita pahami dulu pengertian beberapa prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah pola. Pola yaitu sesuatu yang diulang-ulang. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi yang lain yang tidak penting. Algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam program komputer. Nah, kali ini kita akan mempelajari prinsip dekomposisi. Sesuai dengan pengertiannya, dekomposisi adalah Dekomposisi itu apa dan apa contohnya di pasar tugas yang lebih kecil agar mudah untuk diselesaikan. Bagaimana ya dekomposisi itu? Nah, kita simak contoh dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lala. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugas
Bapak, coba dulu yang kalian pikirkan dalam satu kelompok. Masalah apa yang besar atau bagian yang besar kita jadikan bagian kecil. Nanti ya, Bapak tunggu 1 menit sambil Bapak menunggu video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, satu kelompok aja, ada yang bisa? Nah ya, kan, cukup diri dulu kan. Memecahkan proses menjadi Buat nasi goreng, langkah-langkahnya apa? Nasi gorengnya ini, nasi goreng untuk kita 73 ini atau 93 atau 82. Apa kan besar nih mau masak nih, kita selesaikan dulu cara kita. Pertama apa ikan? siapkan bahan-bahan. Ya, Terus potong-potong sayuran. ya. Tumis bumbunya. Baik, kita masuk ke tahap kedua. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4. Ini ada 1 dah. Baik, kita sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Pola adalah kemampuan untuk mengamati dan mengidentifikasi kesamaan, pola, atau tren dalam suatu masalah atau data. Dengan mengenali pola, kita bisa menemukan solusi yang sudah pernah berhasil sebelumnya untuk diterapkan pada masalah yang mirip. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, masalah mengerjakan mencari informasi. Sebelum masuk ke kita masuk ke pengenalan pola. Ayo, apa yang bisa? Jadi kalau kita balik pengenalan pola, apa itu pengenalan pola? Ya, Pak, apa ya, Pak? Ada yang tahu? Pengenalan pola? Mencari kesamaan. Pola dalam masalah. Ya, pola dalam masalah. Contoh di dalam pelajaran matematika. Ya, coba dulu kalau yang di dalam matematika ada 1 ditambah buka kurung, 1 ditambah 1 tutup kurung sama dengan. Dan kita kerjakan dulu apa? Dalam kurung kan? Ya, itu dia dari kebenaran pola tadi. Atau ada bola segini abstraksi. Abstraksi tadi apa katanya? Mencari yang penting saja, yang lainnya diabaikan. Betul? Nah, nanti Bapak kasih tugas setiap kelompoknya ada kelompok 5. Kita menggunakan word golem ya, menggunakan coding. Kelompok siapa? Nanti lebih enaknya. Algoritma Rangkaian evolusi atau aturan langkah demi langkah yang terurut untuk memecahkan suatu masalah. Oke, anggap saja Bapak robot. Jadi Bapak robot nih. Ya, Bapak mau ambil buku di sana. Apa instruksinya yang kalian gunakan? Buku di meja. Hah? WA-nya. Tugasnya udah Bapak berikan di sana. Ya, ada link kan di sana kan? Ada Pak. Ya, tunggu ya. Dekomposisi kan? Lepas algoritma. Lihat pengenalan pola. Yang ini abstraksi. Ya. Bukakan Pak. Mari sama-sama udah siap ya semuanya. Dari depan, mari kita lihat pola ini. Ya, 1, 3. Oke, kelompok 5, silakan. Dah. Ya, itu kelompok 5. Kenapa kan? Ya. Oke, udah mulai nampak. Contoh coding tentang algoritma. Kita masuk ke berpikir komputasional. Tahap berapa? Tahap yang mulai ke algoritma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama dibuka di Canva AI, lalu cari apa yang mau kalian cari. Kami di sini mencari contoh game algoritma. Di sini kata-katanya sudah kami
mulai gamenya. Pertama kita reset, lalu array baru, lalu mulai sorting. Dan di sini dia bermain. Tujuannya menjadikan yang lebih tinggi di depan dan yang lebih pendek di belakang. Keren ya. Algoritma itu instruksi-instruksi, langkah-langkah mengambil dari yang kecil sampai yang besar, ya kan? Nah. Oke. Berarti yang pertama itu urutannya berapa? Firman? 36, Nah, 46, 49, 85, 169, 179. Berarti dia berurutan kan? Dari yang kecil kelompok 5 ini tentang algoritma. Memang keren. Oke, mengasah. Indah. Oke. Penggunaan game itu apa Pak selain untuk mengangkat dari yang kecil? Penggunaan ini. Untuk mengasah otak. Ya. Kemudian kalau kita bermain game, ya cuma yang visual, game algoritma sorting. Jadi menyortir apa tadi, angka-angka yang berserak. Menjadi Ya, berurutan. menjadi berurutan seperti itu. Betul ya Pak? Kemudian presentasi hasil kerja dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, kelompok kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk baik, kita putar ya. Yang untuk kelompok 5 kita eliminasi. Tinggal 4 kelompok. Ayo. Oke, ya, bentar, silakan. Tentang dekomposisi, yaitu pecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Di sini kami membuat kue ulang tahun untuk langkah-langkah yang pertama adalah beli bahan, telur, tepung, gula, mentega. Nanti nomor 1, ulang awal. Langkah keduanya adalah siapkan alat. Langkah ketiga, nah kalau di sini kita nggak tahu apa langkah ketiganya, kita bisa scroll ke bawah dan cari petunjuk. Nah, langkah ketiganya seharusnya satukan bahan kering. Angka 4, lagi. Nampak kan di belakang? Ini juga nampak kan? Tuh dia. Pakai telur dan gula, pegang kembang. Dan Langkah kelima, masukkan panggang dalam oven. 7 dinginkan kue. Yang terakhir, hias dengan krim dan whip. Hias dengan krim dan whip. Jika sudah selesai, maka kita bisa jawaban kita benar atau salah. Salah semua. Tapi soalnya di sini kita salah. bagus. Oh, ini yang ketiga kita, tapi salah. Udah semua ya? Soalnya salah. Oh, ya, betul, betul, betul. Jangan dulu. Oke, ada yang mau tanya nggak? Tentang apa tadi? Dekomposisi. Jadi adalah bagian besar yang harus kita letakkan menjadi bagian kecil. Nah, ada yang tanya nggak? Bisa? Bisa, agak sebelah dia, karena dia pergi sama Oke. Apa? Itu bagus, nggak tahu itu salah. Ada kira-kira yang pertanyaan dari kelompok Alvin? Bentar ya. Oke, oke ya. Dan tadi teman-teman, Ini maaf ya. Ya, silakan. sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan ilmu gembira bahwasanya kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah dapat 4 pilar dalam berpikir komputasional tadi itu. Berpikir secara pertama apa tadi? Pengenalan pola abstraksi algoritma. Oke, Bapak dulu sebelum kita itu Bapak minta dulu refleksi untuk satu orang atau 2 orang atau per kelompok dalam pembelajaran kita coding KA dengan berpikir komputasional ini. Oke, silakan kita berdiri dulu. Kesimpulan hari ini adalah kita bisa belajar tentang berpikir komputasional dengan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan teknik
bisa menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari ya yang kita gunakan tadi itu ada beberapa aspek 4. Kalau di dalam komputer kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan coding AI ya. Contohnya tadi yang kalian bilang tadi ChatGPT di dalam komputer ya. Jadi Bapak harap kalian semua bisa memahami dan bisa menjalani dengan ilmu komputer dengan baik. Apa itu 4 pilar yang telah kita jelaskan tadi dan kita Bapak harap anda semua bisa menggunakan teknologi dengan baik, dengan berpikir komputasional. Bisa kalian lakukan dengan baik? Oke ya. Jadi kedepannya untuk tantangan atau dalam kehidupan sehari kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan berpikir komputasional tadi dengan empat macam tahapan ya, 4 tadi, oke? Baik, anak-anak semuanya. Sebelum Bapak tutup, kita refleksi pembelajaran hari ini. Kalau anda semua merasa senang pembelajaran hari ini kita boleh smile. Ya, kalau seandainya kurang menyenangkan boleh emotnya apa? Emosinya seperti apa? Oke, hitungan ketiga 1, 2. Boleh lihat muka kawan-kawannya ya. Kalau Bapak bisa lihat semuanya. 1, macam emosinya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ke depan kita akan melanjuti pembelajaran. Ada bertanya? Nah, kemudian ke depan kita masuk pelajaran tentang apa kita? Kita buka-buka dulu. Komputer, oke? Nah, baik. Sebelum pulang, Bapak minta dulu rapikan meja, kursinya, bukunya, berdoa. Siap, gerak. Pulang, mari kita doa.